Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita jemaah sekalian ya ini kemarin tuh Pak Wali Kota kita mengatakan, saya semakin yakin Ustaz itu kematian dekat. Karena ada orang dekat beliau, Sekretaris Pekerjaan Umum Kota Makassar, ya kita tahu pergi ke Malino Pak. Sehat bugar tegar ke Malino, sementara pas menyanyi jatuh Pak, dan tidak bangun-bangun lagi. Jadi itu yang saya maksud Pak, hati-hati karena ini kematian tidak mengenal di mana Ki. 1 menit ini hidup tanpa yang di depan, 1 menit yang di depan sangat menentukan. Sehat, orang sehat pergi di Malino, pulang jadi mayat. Ya, Pak Wali mengatakan, saya semakin yakin, bilang betul-betul. Ini ayatul kubra, ayat besar Pak. Ayat besar bagi kita. Bahwa itu kematian tidak mesti sakit, kematian tidak mesti tua, kapan saja Pak. Karena itu jangan pernah Pak, sepatah umur tak ini sudah 50, 60, tiba-tiba mau kinakhiri dengan keburukan Pak. Itu kalau mau pergi rekreasi Pak, mau pergi kemana, tanya dulu niat tak, apa kira-kira mendukung imanku ini atau tidak. Siapa tahu Pak 50 tahun ki berjuang, nacapuri ki nakhiri ki diri tak dengan keburukan. Nah kita mau ini istiqomah menjaga, mau ki mati dalam keadaan ini. Bagusnya Pak kalau siap-siap ke masjid, pulang dari masjid, sementara di masjid, alhamdulillah. Ya, itu saya kira Pak, maaf saya keluarkan ini Pak, saya cintai bapak-bapak karena Allah. 60 tahun hidup Pak, tidak ada artinya kalau berakhir dengan su'ul khatimah. Tapi mari kita berdoa dalam keadaan husnul khatimah. Kita melatih 1 menit itu yang terakhir Pak. 1 menit terakhir hidup tak itu Pak sangat menentukan. InsyaAllah saya masuk di bagian keempat. Jadi pada bab yang lalu itu, di bab ketiga kita sudah membahas ini. Ada 7 amalan Pak, ada 7 amalan jari itu. InsyaAllah kita sudah sampaikan ini. Yang pertama ini, jadi amal perbuatan dari hasil usaha tak sendiri. Ini usahakan Pak, jangan tinggalkan bumi ini sebelum ada ini kita punya ini sedekah jariah. Jadi sedekah tidak habis, mengalir. Ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang kita manfaatkan, ilmu yang kita dakwakan, ilmu yang kita amalkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah anak soleh tak. Bukan berapa anak tak, berapa jadi soleh. Yang dihitung itu soleh. Bukan yang menjadi anak tak, yang terdaftar sebagai anak tak. Berapa yang kita solehkan. Dalam tanda petik soleh ini ya, mungkin soleh yang menonjol individual dirinya dengan Allah. Bagus, ada individu mungkin dengan manusia di sekelilingnya, sosial. Bisa Pak itu tetap soleh, tetapi pokok-pokok dari kehidupan secara individu tidak boleh dia langgar. Jadi mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengacara, mau jadi apa saja Pak, silakan selama itu halal dan pokok-pokok dirinya seperti tiba waktu sholat dia tetap sholat, dia bermanfaat bagi orang, itu anak soleh juga Pak. Anak soleh itu tidak mesti yang disebut anak soleh itu penghafal Quran, tidak mesti. Tapi dia tidak mengingkari Quran, dia tidak membenci Quran, dan dia tidak menghinakan Quran.
seperti keempat, memulai kebiasaan yang baik sebelum meninggal. Kita usahakan Pak, target di mana kita bisa ada kebaikan yang kita rintis lalu dilanjutkan oleh orang di belakang kita, ya, oleh orang di belakang kita. Jadi hati-hati juga Pak, hati-hati juga ada keburukan yang kita rintis lalu ada orang meninggalkan gara-gara kita mulai, berarti ada juga dosa jariah. Ya, saya pernah sampaikan itu yang pertama itu mengajarkan domino itu bahaya itu. Ya. Itu yang pertama itu memulai domino itu. Ya. Mungkin kita berkata tidak judi sih. Nah, bukan judinya dilarang Pak, perbuatan sia-sianya. Perbuatan sia-sia di situ. Habis waktu yang sesuatu yang berharga Pak, tapi hanya membuang-buang dobolo annal lempak lima melempak mati syahid di jalan Allah. Ya, mati syahid di jalan Allah masuk ini Pak. Seperti orang-orang di Palestina menanam tanaman yang bermanfaat. Ya, tanaman bermanfaat Pak, ini dinikmati oleh burung, dinikmati oleh binatang, apalagi manusia nikmati Pak. Itu amal jariata itu. Dan yang terakhir di sini merahasiakan aib seseorang. Kalau ada aibnya seseorang ada di tangan kita dan kita tutup, meskipun punya ruang untuk buka, tapi kita hanya takut kepada Allah, tutup, maka termasuk amal jari Pak. Saking beratnya ini. Ya, kecuali nanti ada di kitab Riyadhus Shalihin ada 5 sebab aibnya seseorang itu bisa dibuka. Ya, nanti itu ada di syarah kitab Riyadhus Shalihin, ada 5 di situ rahasia seseorang bisa dibuka. Karena ada sebabnya. Kalau aib secara umum Pak, orang tidak suka, jangan. Ya. Ya, ini dari sumbernya ini orang yang bersangkutan. Sekarang ini jemaah sekalian, ada ibadah amalan orang lain yang buat Pak, bukan dirinya. Orang lain yang buat. Itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan disepakati ulama ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Orang lain yang buat, seperti misalnya di sini Pak, ada jamaahnya masjid ikhtiar meninggal. Kalau jamaah yang lain itu membuat amalan yang disebutkan ini, maka yang meninggal itu dapat pahala. Ya, mana itu? Di sini sebutkan yang pertama, doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi untuk doa orang sudah meninggal dunia Pak, itu bermanfaat. Siapapun yang mendoakan, semakin banyak orang mendoakan, semakin bagus Pak. Semakin banyak orang yang mendoakan orang. Ya. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya Pak. Ya, ada pointer atas itu. Allahumma ghfirli walahu, ya ampunilah dosaku dan ampuni pula dosanya yang bersangkutan. Jadi kalau ada orang meninggal Pak, ini doa yang paling bagus.